Games berhenti atau enggak? Asian Games berhenti atau enggak? Ada AFF klub, ada AFF tim nasional berhenti atau tidak? Adu kepentingan Liga 1 versus Timnas U23 Indonesia. Anton Sanjoyo, culas dan tak ada PSSI. Adu kepentingan Liga 1 versus Timnas U23 Indonesia. Anton Sanjoyo, culas dan tak ada PSSI. Kritik tajam diberikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Anton Sanjoyo, terhadap keputusan PSSI yang menunda Liga 1 2023 demi mendukung Timnas U23 Indonesia. Keadaan Liga 1 2023 yang sebelumnya berjalan dengan lancar mendadak berubah panas setelah PSSI dan PT LIB mengumumkan jadwal lanjutan kompetisi. Liga 1 2023 diumumkan ditangguhkan setelah pekan ke-30, hanya tersisa 4 pertandingan sebelum masuk ke Championship Series. Keputusan ini diambil PSSI dan PT LIB untuk mendukung Timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Alasan dibalik penundaan ini adalah agar klub-klub peserta bisa melepas pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bergabung dengan skuad Timnas. Awalnya, rencana ini berjalan dengan baik. Awalnya, PSSI dan PT LIB berencana melanjutkan Liga 1 2023 setelah Piala Asia U23 2024 selesai, yaitu pada awal Mei. Namun, keputusan tersebut berubah, dengan kompetisi dijadwalkan kembali pada 15 April 2024. Pada tanggal yang sama, Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Qatar dalam babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024. Inkonsistensi PSSI dan PT LIB mengenai jadwal Liga 1 2023 ini menjadi sorotan utama Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola tanah air. Anton Sanjoyo bahkan menilai PSSI tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan karena dianggap telah mengecewakan klub-klub peserta Liga 1 2023. Kritik tajam Anton Sanjoyo ini diungkapkan melalui sebuah tulisan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 6 April 2024, dengan menyertakan gambar hasil uji coba Timnas U23 Indonesia yang kalah 1-3 dari Arab Saudi. Keputusan mendadak PSSI dan PT LIB menunda Liga 1 dengan alasan Timnas U23 akan berlaga di AFC Asian Cup Piala Asia U23 2024 sangat tidak konsisten, tulis Anton. Klub yang sebelumnya menolak melepas pemain akhirnya terpaksa melepas pemainnya karena keputusan yang tiba-tiba ini, tambahnya. Anton sangat kecewa melihat sikap PSSI dan PT LIB yang terkesan lebih memprioritaskan Timnas daripada kompetisi. Ia menyebut PSSI tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan. Hanya PSSI yang berani mengambil keputusan seperti ini, tegas Anton. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Jadi gini teman-teman. Singkatnya, klub-klub Liga 1 tak mau lepas pemain ke Timnas U23. Akhirnya PSSI ambil keputusan buat meliburkan Liga 1 selama Piala Asia U23, supaya para pemain dari klub Liga 1 bisa bela Timnas. Setelah para klub mengirimkan pemainnya ke Timnas U23, Liga 1 malah dilanjutin lagi. Alhasil para klub Liga 1 beramai-ramai ngambek. Gitu kira-kira teman-teman. Nah kira-kira kalian dukung mana? Apakah kalian lebih mendukung PSSI? Atau justru kalian setuju dengan kritik Bung Anton Sanjoyo? Atau kalian punya saran pribadi, agar kedepannya Liga 1 dan Timnas tidak rebutan pemain lagi? Silahkan komentarnya teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini publik menantikan tanggapan dari PSSI mengenai kritikan Anton Sanjoyo, terutama terkait alasan dibalik penundaan Liga 1 2023 saat Piala Asia U23 2024 sedang berlangsung.
Di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Menurut Mimin, kritik yang diberikan oleh Anton Sanjoyo terhadap keputusan PSSI menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan kurangnya koordinasi antara kepentingan Timnas dan klub-klub peserta Liga 1 2023. Penundaan kompetisi yang mendadak dapat mengganggu ritme dan persiapan klub, terutama bagi klub yang harus melepas pemainnya untuk bergabung dengan Timnas U23. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola seharusnya dapat mengkomunikasikan keputusan dan alasan di balik penundaan dengan lebih transparan kepada semua pihak terkait. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap kompetisi sepak bola di Indonesia. Selain itu, PSSI juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan-keputusan seperti ini terhadap perkembangan dan profesionalisme sepak bola di tanah air. Keseimbangan antara mendukung Timnas dan menjaga kualitas dan keberlanjutan kompetisi domestik harus menjadi prioritas utama. Bukan ulah Romeni, Jens Raven bakal memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Pak Ketum mengatakan, akan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya Sinulinga kepada wartawan pada Selasa 2 April 2024. Meskipun tidak memberikan informasi tentang 2 pemain tersebut, satu nama sudah cukup jelas. Nama tersebut adalah fullback kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk. Dalam wawancara di channel YouTube Yus Nugraha, Kelvin Verdonk menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berketurunan Aceh itu juga melaporkan telah memulai proses naturalisasi. Konfirmasi ini juga diberikan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia berharap Kelvin Verdonk bisa bermain saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2204. Lalu, siapakah nama lainnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemain lain tersebut adalah seorang penyerang. Mantan Presiden Inter Milan ini juga menegaskan bahwa penyerang yang dimaksud bukanlah penyerang FC Utrecht, Ulah Romeni. Menurut Erick Thohir, pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang utama Timnas Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, satu pemain lagi yang akan segera menjalani proses naturalisasi adalah penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven. Penyerang berusia 18 tahun ini sebelumnya telah ditemui oleh Shin Tae-yong saat pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi Belanda awal bulan Maret. Pada saat itu, Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan antara FC Dordrecht U21 versus ADO Den Haag U21 yang diperkuat oleh Rafael Struijk. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong berfoto bersama Jens Raven. Dalam unggahan lain, Shin Tae-yong juga berfoto bersama Kelvin Verdonk. Hal ini semakin memperkuat informasi bahwa 2 pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi menjadi WNI adalah Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Menurut Mimin, dalam proses pengembangan Timnas Indonesia, naturalisasi pemain keturunan dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan tim. Kelvin Verdonk dan Jens Raven adalah 2 pemain yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif kepada Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk, sebagai fullback kiri yang berpengalaman, dapat memberikan stabilitas di lini belakang dan juga mendukung serangan dari sisi sayap. Sementara Jens Raven, sebagai penyerang muda berusia 18 tahun, memiliki masa depan yang cerah dan dapat menjadi pilihan yang segar untuk lini serangan Timnas Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa proses naturalisasi harus diikuti dengan adaptasi pemain terhadap gaya bermain dan strategi tim. Pelatih Shin Tae-yong memiliki tugas untuk memastikan bahwa integrasi kedua pemain ini berjalan dengan lancar dan efektif. Selain itu, pengembangan pemain-pemain lokal juga tetap harus menjadi prioritas untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan sepak bola Indonesia ke depannya. Profil Jens Raven, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia berdarah Yogyakarta. Jens Raven menjadi pusat perhatian setelah pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengunggah foto dirinya bersama Rafael Struijk di akun Instagram pribadi Shin Tae-yong.
Foto tersebut diunggah oleh Shin Tae-yong setelah menyaksikan pertandingan antara Dordrecht U21 dan Ed Den Haag U21 di Stadion Kromedij Sports Park pada Sabtu, 9 Maret 2024. Dengan Rafael, pemain yang berusia 21 tahun sebelum pertandingan, kata Shin Tae-yong dalam keterangan foto di Instagramnya. Dalam foto tersebut, Rafael Struijk juga terlihat, ia adalah pencetak gol untuk Ed Den Haag U21 saat pertandingan berakhir imbang 2-2 melawan Dordrecht U21. Lalu, siapakah Jens Raven sebenarnya? Menurut data dari Transfermarkt, Jens Raven lahir pada 12 Oktober 2005 dan memulai karir sepak bolanya di SV Nootdorp Junior pada tahun 2008. Pada musim 2022-2023, ia dipromosikan ke tim utama SV Nootdorp U21 dan baru pada musim 2023-2024 ia bergabung dengan Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Jens Raven, yang masuk radar naturalisasi Shin Tae-yong, memiliki statistik impresif di Second Division A, kompetisi level muda Liga Belanda. Ketika bertemu dengan ayah Rafael dan pemain muda Indonesia, Jens Raven, kata Shin Tae-yong kepada media. Jens Raven, yang kini bermain untuk Dordrecht U21, diakini menjadi salah satu target Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi demi memperkuat lini depan timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, musim ini Jens Raven telah bermain 16 kali dan mencetak 6 gol di semua kompetisi, termasuk O21 Div 2 Vol dan Spring. Meskipun beberapa kali hanya bermain sebentar atau digantikan di babak kedua, Jens Raven hampir selalu tampil penuh dalam pertandingan. Di O21 Div 2 Vol, ia tampil sebagai starter 7 kali, digantikan 2 kali, dan duduk di bangku cadangan 4 kali. Sementara di O21 Div 2 Spring, ia bermain 5 kali sebagai starter dan 2 kali sebagai pemain pengganti. Berdasarkan statistik ini, Jens Raven dianggap sebagai solusi oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, mengingat beberapa pemain lokal seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dinilai belum memenuhi ekspektasi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pendapat Mimin mengenai Jens Raven adalah bahwa ia merupakan talenta muda yang menjanjikan di dunia sepak bola. Dengan prestasi dan statistiknya yang impresif di Second Division A Liga Belanda, tidak mengherankan jika Shin Tae-yong tertarik untuk memasukkannya ke dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Naturalisasi pemain asing yang memiliki potensi seperti Jens Raven bisa menjadi strategi yang baik bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tim di tingkat internasional. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pengembangan dan pemberdayaan talenta-talenta lokal agar sepak bola Indonesia tetap memiliki identitas dan karakteristiknya sendiri. Selain itu, penting bagi Jens Raven sendiri untuk mempertimbangkan dengan matang keputusannya terkait naturalisasi. Ia harus memastikan bahwa keputusan ini sesuai dengan ambisi karir sepak bolanya dan memberikan dampak positif bagi perkembangannya sebagai pemain profesional. Komentar Shin Tae-yong setelah timnas U23 Indonesia kalah dari Arab Saudi U23. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-3 dari Arab Saudi U23 dalam pertandingan persahabatan di The Seven Stadion, Dubai, Uni Emirat Arab, pada Jumat, 5 April 2024, malam waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memberikan tanggapannya terhadap kekalahan Garuda Muda saat menghadapi Arab Saudi U23. Shin Tae-yong mengamati bahwa gol-gol yang dicetak oleh Arab Saudi U23 terjadi akibat kerentanan pada pertahanan Timnas Indonesia U23. Seperti yang diketahui, pertahanan Garuda Muda belum optimal karena beberapa pemain kunci absen dan belum bergabung dengan tim. Beberapa pemain yang absen antara lain Alveandra Dewangga yang sedang pulih dari cedera, Nathan Choeon yang tidak mendapat izin dari klubnya, serta Justin Hubner yang belum bergabung. Meskipun begitu, Shin Tae-yong menyatakan bahwa dalam pertandingan persahabatan pertama, fokusnya lebih pada evaluasi kondisi fisik para pemain. Kami memang lebih fokus pada penilaian kondisi fisik para pemain, terutama karena ada rotasi penuh pemain di babak kedua, ujar Shin Tae-yong dalam keterangan resmi PSSI pada Sabtu, 6 April 2024. Shin Tae-yong menyoroti kerentanan pertahanan Timnas Indonesia U23,
mengakui adanya masalah di sektor tersebut karena beberapa pemain kunci absen. Wajar ada kekurangan di pertahanan mengingat ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung. Kami sedang mencari solusi untuk memperkuat lini belakang, tambahnya. Meskipun merasa tidak sepenuhnya puas dengan hasil pertandingan pertama Garuda Muda, Shin Tae-yong menilai performa tim secara keseluruhan tidak buruk. Tentu saya tidak sepenuhnya puas, tetapi mengingat rotasi pemain dan fokus pada evaluasi kondisi, performa tim secara keseluruhan tidak buruk, ungkap Coach Shin. Setelah bertemu dengan Arab Saudi, Timnas Indonesia U23 berencana untuk menghadapi Timnas Uni Emirat Arab dalam pertandingan persahabatan lainnya pada tanggal 8 April 2024. Pertandingan tersebut direncanakan akan diselenggarakan secara tertutup, serupa dengan pertandingan melawan Arab Saudi. Pendapat Mimin, pertandingan persahabatan Timnas U23 Indonesia melawan Arab Saudi U23 menunjukkan beberapa kelemahan dalam pertahanan Garuda Muda. Meskipun ada alasan pemain kunci absen, penting bagi tim untuk segera menemukan solusi dan memperkuat lini belakang. Evaluasi kondisi fisik pemain memang penting, tetapi keseimbangan antara pertahanan dan serangan juga harus diperhatikan. Pelatihan intensif dan strategi yang tepat perlu diterapkan untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang, terutama menghadapi tim-tim dengan kualitas tinggi seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Alasan Shin Tae-yong akan mainkan pemain inti Timnas U23 Indonesia saat lawan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan 1-3 dari Arab Saudi dalam pertandingan terakhirnya. Pelatih Shin Tae-yong dari Garuda Muda berkomitmen untuk meningkatkan performa tim di pertandingan uji coba mendatang. Menghadapi Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan melakoni 2 laga uji coba. Pertandingan pertama sudah dilaksanakan dengan hasil yang kurang memuaskan. Sementara itu, uji coba berikutnya dijadwalkan pada 8 April 2024 melawan Uni Emirat Arab. PSSI telah menetapkan bahwa semua laga uji coba Garuda Muda akan berlangsung secara tertutup. Namun, hasil akhir dari pertandingan tersebut tetap dapat dilihat oleh publik. Dalam uji coba pertama yang berakhir dengan skor 1-3, Shin Tae-yong menyatakan bahwa meskipun hasilnya tidak memuaskan, performa tim dalam pertandingan tersebut cukup baik. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa tujuan utamanya dalam pertandingan tersebut adalah untuk mengevaluasi kondisi para pemainnya. Shin Tae-yong berjanji akan menurunkan skuad inti timnya dalam laga uji coba selanjutnya. Keputusan ini diambil sebagai persiapan menghadapi pertandingan pertama Grup A Piala Asia U23 2024 melawan Qatar. Dalam uji coba berikutnya melawan Uni Emirat Arab, saya akan memainkan pemain inti terlebih dahulu untuk mengantisipasi pertandingan melawan Qatar pada tanggal 15 April. Tentunya, tim inti akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, ujar Shin Tae-yong dalam rilis resmi PSSI pada Sabtu 6 April. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tidak berencana memainkan pemain inti selama 90 menit penuh. Ia juga akan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk tampil saat melawan Uni Emirat Arab. Selain dari pemain inti, pemain lain juga akan mendapatkan kesempatan bermain, tambahnya. Pendapat Mimin. Terlihat bahwa Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia U23, memiliki strategi yang baik dalam persiapan menghadapi Piala Asia U23 2024. Meskipun tim mengalami kekalahan dalam pertandingan uji coba sebelumnya, pendekatannya yang fokus pada evaluasi dan rotasi pemain bisa menjadi kunci untuk memaksimalkan performa tim di turnamen yang akan datang. Memainkan pemain inti dalam laga uji coba berikutnya adalah langkah yang strategis untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan penting melawan Qatar. Selain itu, memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk bermain juga penting untuk membangun kedalaman skuad dan mempersiapkan alternatif strategi permainan. Namun, penting bagi Shin Tae-yong dan staf pelatih untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan hasil dan performa tim di setiap pertandingan uji coba. Komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain serta fokus pada pengembangan kemampuan individu dan tim secara keseluruhan juga menjadi kunci keberhasilan dalam turnamen besar seperti Piala Asia U23. Media Vietnam soroti kekalahan Timnas U23, minim pemain naturalisasi. Media Vietnam mengangkat berita mengenai kekalahan Timnas Indonesia U23 oleh Arab Saudi U23 dengan skor 1-3 dalam pertandingan persahabatan menjelang Piala Asia U23 2024 di Qatar.
Pertandingan uji coba ini merupakan bagian dari program pemusatan latihan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang berlangsung di Stadion Sevens pada Jumat. Namun, hasil yang didapat oleh tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong tidak memuaskan. Kekalahan Indonesia dari Arab Saudi menarik perhatian beberapa media di Vietnam. Soha berpendapat bahwa salah satu alasan kekalahan Garuda Muda adalah karena minimnya pemain berdarah keturunan dalam tim. Dalam rangkaian pemusatan latihan menjelang Piala Asia U23, Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain keturunan seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon. Namun, Nathan Choeaon dan Justin Hubner tidak dapat bergabung dengan tim karena tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Selain itu, Elkan Bagot, yang masih masuk dalam kelompok U23, juga absen karena mengalami cedera. Kekurangan pemain berkualitas di sektor pertahanan menjadi masalah yang dihadapi oleh pelatih Shin Tae-yong. Meskipun Indonesia U23 berhasil mencetak 1 gol melalui Komang Teguh, mereka harus kebobolan 3 gol, ungkap Soha. Sementara itu, THU247 menganggap bahwa Garuda Muda kalah dalam hal kualitas dibandingkan dengan Arab Saudi U23. Arab Saudi dinilai telah menunjukkan dominasinya dalam pertandingan melawan Indonesia. Di babak kedua, Arab Saudi U23 terus menunjukkan superioritasnya. Mereka menguasai pertandingan dan menekan pertahanan kiper Indonesia. Sepertinya dalam 45 menit sisa pertandingan, tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong kesulitan untuk menciptakan peluang yang berarti, kata THU247. Pendapat Mimin. Pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia U23 dan Arab Saudi U23 menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Kekalahan dengan skor 1-3 menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam hal pertahanan dan menciptakan peluang. Minimnya pemain berdarah keturunan yang tersedia untuk dipanggil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi performa tim. Kehadiran pemain dengan kualitas dan pengalaman akan sangat membantu meningkatkan daya saing Timnas Indonesia U23 di level internasional. Selain itu, cedera dan ketiadaan izin dari klub untuk beberapa pemain juga menjadi hambatan dalam persiapan tim. Untuk meningkatkan kinerja tim, koordinasi yang baik antara federasi sepak bola, klub, dan pelatih sangat diperlukan. Meski demikian, kekalahan dalam pertandingan uji coba ini seharusnya dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U23 untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan strategi yang lebih matang menjelang Piala Asia U23 2024. Dengan evaluasi yang mendalam dan perbaikan yang kontinu, diharapkan Timnas Indonesia U23 dapat tampil lebih kompetitif dan memberikan performa terbaik di turnamen mendatang. Kuartet bek Persija jadi andalan ST di Timnas Indonesia U23. Kuartet pertahanan Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 menjadi pilihan utama Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U23 melawan Arab Saudi pada Jumat. Keempat pemain tersebut terdiri dari Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Doni Tripamungkas. Mereka bermain sebagai starter dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Indonesia 1-3 dari Arab Saudi. Formasi pertahanan yang diterapkan oleh Shin hampir mirip dengan saat Persija berhadapan dengan Bali United. Selain keempat pemain tersebut, ada tambahan satu pemain belakang di pertandingan tersebut. Ketika bermain melawan Bali United pada 30 Maret 2024, Ondrej Kudela berperan sebagai bek tengah. Sedangkan di Timnas Indonesia U23, Komang Teguh Trisnanda bermain sebagai bek pusat. Namun, keputusan Shin Tae-yong untuk menggunakan formasi ini dalam Piala Asia U23 2024 masih belum pasti. Shin mengungkapkan bahwa tim inti akan dimainkan ketika berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U23 berencana menghadapi Uni Emirat Arab dalam uji coba pada Senin malam. Ini merupakan laga uji coba terakhir sebelum mereka bertemu dengan Qatar di laga pembuka Piala Asia U23 2024. Namun, ada masalah yang muncul, Timnas Indonesia U23 mungkin tidak dapat memainkan kuartet pertahanan Persija. Hal ini dikarenakan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh PSSI dan PT Liga Indonesia baru. Awalnya, PSSI dan LIB memutuskan untuk menunda Liga 1 2023-2024 selama berlangsungnya Piala Asia U23 2024.
Akibat keputusan ini, Persija harus melepaskan 5 pemain yang dipanggil oleh Shin untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Namun, hanya 4 hari setelah keputusan tersebut, PSSI dan LIB mengubah kebijakan. Liga yang semula ditunda hingga selesai Piala Asia U23 2024, kini akan dimulai pada tanggal 15 April. Pertandingan selama 4 pekan akan dilaksanakan dalam waktu 2 pekan. Jadwal kompetisi ini bersamaan dengan pelaksanaan Piala Asia U23 2024 di Qatar. Keputusan ini tentunya mengecewakan pelatih Persija. Dengan kepergian 5 pemain, termasuk 4 bek utama, Persija mungkin akan mengalami kesulitan di kompetisi Liga. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persija atau Thomas Doll, kemungkinan besar Persija akan memprotes keputusan ini. Ada kemungkinan mereka akan meminta pemainnya kembali dari Qatar. Uji coba melawan Arab Saudi merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Setelah itu, Timnas akan melawan Uni Emirat Arab pada Senin 8 April. Piala Asia U23 2024 sendiri akan dimulai pada 15 April. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Qatar, Australia dan Yordania dalam fase grup. Menurut Mimin, keputusan PSSI dan PT Liga Indonesia baru untuk mengubah jadwal Liga 1 2023-2024 yang bertepatan dengan Piala Asia U23 2024, tampaknya telah menimbulkan ketidakpastian dan dampak negatif bagi klub seperti Persija Jakarta. Keputusan tiba-tiba ini dapat mempengaruhi persiapan dan performa klub di kompetisi domestik, terutama dengan kepergian pemain kunci ke Timnas Indonesia U23. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Federasi Sepak Bola dan klub agar tidak mengganggu jadwal dan persiapan tim. Kebijakan yang mendadak dapat mengganggu stabilitas dan konsistensi tim dalam kompetisi. Selain itu, bagi pemain yang dipanggil ke timnas, perlu ada pemikiran yang lebih matang mengenai kesiapan fisik dan mental mereka, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap klub mereka. Klub dan federasi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemain mendapatkan dukungan dan pemulihan yang cukup setelah berpartisipasi dalam pertandingan internasional. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan, komunikasi, dan koordinasi yang efektif antara federasi sepak bola, klub, dan tim nasional untuk menjaga integritas dan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Anomali Ramadan Sananta di Timnas Indonesia U23. Ramadan Sananta menjadi pemain inti untuk Timnas Indonesia U23 ketika bertanding melawan Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan di Dubai pada Jumat malam. Keputusan ini merupakan kejutan dari pelatih Shin Tae-yong. Sebelumnya, Sananta seringkali berperan sebagai pemain pengganti ketika membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam kedua turnamen tersebut, Shin lebih sering memilih Rafael Struijk sebagai pemain utama. Sementara itu, Hoki Caraka, yang sebelumnya menjadi pemain cadangan, kini sering menjadi pemain inti. Namun, situasi berbeda di Timnas Indonesia U23. Shin memilih Sananta sebagai starter daripada Hoki. Sananta, yang berasal dari Persis Solo, bermain sebagai striker tunggal dalam pertandingan tersebut. Sayangnya, Sananta belum bisa menunjukkan performa terbaiknya saat Timnas Indonesia U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi. Satu-satunya gol untuk Indonesia dicetak oleh Komang Teguh, seorang bek. Sananta hanya bermain setengah babak dalam pertandingan tersebut. Banyak pemain yang digantikan setelah 45 menit bermain. Shin sengaja memainkan seluruh pemain untuk memantau kondisi mereka. Kesempatan bermain sebagai starter dalam pertandingan persahabatan ini menjadi peluang bagus bagi Sananta untuk membuktikan kemampuannya kepada Shin. Dia perlu menunjukkan bahwa keputusan Shin untuk memilihnya sebagai striker utama adalah keputusan yang tepat. Kemampuan fisik Sananta yang diperdebatkan, khususnya dalam hal stamina untuk bermain selama 90 menit, bisa diuji dan dibuktikan di level U23 ini. Pertandingan persahabatan melawan Arab Saudi ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding melawan Uni Emirat Arab pada Senin. Piala Asia U23 2024 sendiri akan dimulai pada tanggal 15 April.
Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Qatar pada tanggal, Australia pada tanggal dan Yordania pada tanggal dalam babak grup. Pendapat Mimin adalah bahwa keputusan Shin Tae-yong untuk memilih Ramadan Sananta sebagai starter untuk Timnas Indonesia U23 menunjukkan bahwa pelatih tersebut melihat potensi dan kualitas dalam pemain tersebut. Meskipun Sananta belum menunjukkan performa terbaiknya dalam pertandingan melawan Arab Saudi, kesempatan ini bisa menjadi peluang bagus baginya untuk membuktikan kemampuannya di level internasional. Adanya rotasi pemain dan percobaan strategi oleh Shin dalam pertandingan persahabatan ini menunjukkan bahwa pelatih tersebut serius dalam persiapan Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Hal ini menunjukkan juga bahwa Shin ingin memastikan semua pemain dalam kondisi terbaiknya dan siap berkontribusi dalam turnamen tersebut. Dengan jadwal yang padat dan pertandingan yang semakin kompetitif, Timnas Indonesia perlu memiliki kedalaman skuad yang baik dan variasi strategi untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat di Piala Asia U23. Oleh karena itu, penting bagi semua pemain, termasuk Sananta, untuk terus meningkatkan performa dan konsistensinya agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Timnas Indonesia jangan takut pemain naturalisasi menumpuk. Program naturalisasi pemain keturunan, terutama yang berbasis di Eropa, telah menambah kekuatan Timnas Indonesia dan meningkatkan persaingan di dalamnya. Beberapa pemain yang akan dinaturalisasi di antaranya adalah Kelvin Verdong dan Jens Raven, dan ini bukanlah daftar terakhir. Masih ada beberapa nama lain yang sedang dalam proses. Nama-nama ini menambah jumlah pemain Timnas Indonesia yang berasal dari jalur naturalisasi. Saat ini, setidaknya ada 10 pemain yang telah dinaturalisasi oleh PSSI. Mereka antara lain Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Selain itu, ada juga Mark Klok yang mendapatkan naturalisasi melalui inisiatif pribadinya, serta Elkan Bagot yang memilih untuk mewakili Indonesia. Cyrus Margono juga memutuskan untuk kembali menjadi WNI. Yang menarik, beberapa pemain ini memiliki posisi yang sama. Misalnya, untuk posisi bek sayap kiri, ada Patinama dan Choeaon yang bersaing dengan Pratama Arhan. Persaingan di posisi tersebut akan semakin ketat jika Verdong juga berhasil dinaturalisasi, sehingga pemain seperti Edo Febriansah mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan tempat. Namun, menjadi pemain yang dinaturalisasi tidak menjamin untuk langsung dipanggil ke Timnas Indonesia, atau mendapatkan posisi utama di tim. Sebagai contoh, Arhan yang hanya menjadi pemain cadangan selama 2 musim di Korea Selatan, tetap bisa bertahan di timnas meski ada Patinama dan Choeaon. Sebaliknya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa memacu Arhan untuk terus meningkatkan performanya, sehingga sulit untuk digantikan. Pemain lainnya seharusnya memiliki sikap yang sama. Meskipun PSSI memiliki program naturalisasi untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, pemain juga harus berusaha keras untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Menurut Mimin, program naturalisasi pemain keturunan memang memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia dengan menambahkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri, terutama yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi seperti di Eropa. Namun, hal ini juga memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak mengganggu perkembangan dan kesempatan bagi pemain-pemain lokal yang berpotensi. Pemain yang dinaturalisasi harus mampu membuktikan nilai tambahnya bukan hanya dari segi skill dan pengalaman, tetapi juga dalam membangun sinergi dengan pemain-pemain lokal dan memperkuat identitas Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus memastikan bahwa program naturalisasi ini tidak menghalangi perkembangan dan kesempatan bagi pemain-pemain muda lokal untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Integrasi antara pemain-pemain naturalisasi dan lokal menjadi kunci keberhasilan dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Oleh karena itu, pemilihan pemain yang dinaturalisasi harus dilakukan dengan selektif dan harus ada evaluasi secara berkala terhadap kontribusi dan performa mereka dalam tim.